Halo guys, selamat datang di YouTube channel aku. Kali ini aku akan membacakan cerita dari negeri ginseng. Karya penulis Cho Namjo berjudul Her Name Is, yang berisikan sekumpulan kisah perjuangan dari para perempuan hebat yang jatuh lalu berusaha bangkit juga berusaha sembuh dari rasa sakit. Mereka bertumpu berpegangan satu sama lain. Dalam kumpulan cerita ini, Cho Namjo meramu kisah para perempuan menjadi tulisan yang mengharukan, menenangkan, sekaligus menginspirasi. Sebelum kita lanjut ke dalam kisah-kisah yang akan aku ceritakan, jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Serta jangan lupa klik tombol like video ini ya, biar aku tambah semangat nyeritain kisah-kisah seru lainnya. Kisah ini berjudul Diari Perceraian. Pengantin perempuan dan pengantin laki-laki memberikan salam sebagai tanda semangat akan hidup dengan baik dan rasa terima kasih kepada orang tua yang selama ini sudah membesarkan pengantin wanita sehingga tumbuh manis dan cantik seperti ini. Kita panggil saja nama tokoh utama dalam cerita ini Ensu. Adik ipar laki-laki Ensu mengangkat kedua tangan dan membungkuk kemudian bersujud memberi hormat. Sedangkan adiknya Yisu menggigit bibir bagian bawah sambil menahan air mata. Sementara ibu Ensu yang duduk di sampingnya sesekali menyeka air mata. Demikianlah acara pernikahan Ensu kala itu. Pada hari pertemuan keluarga mempelai untuk acara adik Ensu Yisu, ia menandatangani perceraian setelah melewati 1 bulan masa pertimbangan. Pertengkaran Ensu pertama kali saat masih sebagai suami istri berawal saat pergi ke rumah mertua untuk memberi salam sepulang dari bulan madu. Ternyata bukan rumah mertua tapi rumah anggota keluarga yang dituakan. Entah mengapa Ensu merasa gelisah sejak ibu mertuanya mengajak ke rumah saudara yang dituakan. Ensu dan suami sampai di rumah mertua setelah menempuh perjalanan melalui jalan tol. Kemudian mereka pindah ke mobil mertua menuju ke rumah saudara yang dituakan dengan menempuh 1 jam perjalanan lagi. Dari bagasi mobil, ibu mertua Ensu mengeluarkan kardus berisi daging tulang, iga, buah, alkohol, dan lain-lain. Ia lalu berkata, "Ini hantaran dari menantu perempuan kami." Padahal bukan Ensu yang menyiapkannya. Padahal waktu Ensu bilang akan membawa alkohol dan buah, entah mengapa ibu mertuanya malah marah dan bilang itu hal yang tidak perlu. Serta ia bilang pada Ensu, saudara-saudara tua di kampung sudah menyiapkan makanan, jadi ia memohon kepada Ensu untuk datang tanpa membawa apapun. Namun begitu sampai, Ensu malah sibuk menyiapkan makanan sampai tidak ada kesempatan untuk bertanya pada ibu mertuanya. Saat sedang sibuk membawa nampan, mendadak seorang saudara yang sudah tua memegang tangan Ensu mengajak untuk ikut dalam acara minum-minum. Kemudian orang tua itu mengelap cangkir bekas minumnya dengan ibu jari, menuang soju dan mengulurkannya pada Ensu. "Saya tidak bisa banyak minum alkohol," Ensu bicara dengan terbata-bata. Tapi orang tua itu menyuruhnya segera minum dengan tatapan matanya. Begitu ia minum segelas, datanglah gelas lainnya. Lagi, dan lagi. Terus begitu hingga sodoran gelas alkohol itu berhenti. Meski suaminya sempat menyela beberapa gelas menggantikannya minum. Perutnya sudah merasa mual, kepalanya pusing. Tidak berhenti sampai di situ, kali ini mereka menyodorkan sendok menyuruh Ensu untuk bernyanyi sambil bertepuk tangan dan bersorak-sorak. Ensu bilang tidak bisa melakukannya sambil berlari keluar rumah seperti orang kabur. Ia berlari meninggalkan mereka semua sampai depan gedung balai rakyat dan duduk di bangku kayu pendek. Suaminya pun mengejar dan bertanya kenapa ia kabur. "Dari awal sampai akhir aku merasa seperti dihina. Ibu bilang tidak usah menyiapkan makanan hantaran, tapi apa alasan ibu menyiapkannya?
Bagaimana mungkin menantu perempuan yang baru menikah dipaksa minum alkohol dan menyanyi? Apa sebenarnya mereka pikirkan tentangku? Kenapa kau dan orang tuamu tidak menahan mereka?" Suaminya menimpali, "Kenapa kau sampai bilang begitu? Mereka orang-orang kampung. Mereka begitu karena senang dan suka padamu. Orang tuaku menyiapkan makanan yang enak untuk kita yang baru kembali dari bulan madu. Kau hanya duduk saja, makan, istirahat, lalu pulang. Kau tidak berpikir perlakuan yang kita terima berbeda sekali. Kakak iparku hanya bermaksud mengajak minum alkohol secukupnya dan bernyanyi bersama-sama. Kenapa kau bersikap aneh seperti ini? Maaf, sungguh aku ini orang kampung yang tidak beradab." Ensu menelpon taksi panggilan pergi menuju terminal terdekat dan pulang ke rumah di Seoul. Ensu pikir pernikahannya akan berakhir, tapi suaminya memohon dengan berlutut. Ia meminta untuk diberikan satu kesempatan lagi. Setelah itu pun suaminya tidak berperan apa-apa. Mertua Ensu tampaknya berusaha satu kali ini memaafkan menantu perempuannya yang pantas diusir. Ia semakin teguh pada pendiriannya. Mereka tidak lagi pergi ke rumah saudara yang dituakan, tapi kerap kali disuruh datang ke rumah mertua. Waktu hari raya, hari pembuatan kimchi, hari ulang tahun ayah dan ibu mertua, kakak ipar laki-laki, pesta pensiun ayah mertua, juga saat ibu mertua mengalami sakit pinggang. Ensu dan suami datang membuat makanan, mengadakan acara, merawat, dan membantu pekerjaan rumah. Ensu bekerja sampai merasa badannya remuk. Sudah begitu pun masih dimarahi. Ensu dibilang tidak tersenyum, tidak mengajak bicara dengan lembut, menjawab dengan lambat, ataupun tidak menatap mata dengan hangat. Ditambah lagi selama itu suaminya hanya makan makanan yang disediakan tanpa membantu Ensu, tiduran sambil menonton TV, dan bertemu dengan teman-temannya saat malam hari. Sekembalinya ke rumah, mereka beberapa kali bertengkar. Saat Ensu menceritakan pada teman-temannya yang sudah menikah, mereka pun membeberkan episode-episode yang sama tanpa henti. Apakah perempuan yang menikah sebagian besar hidup seperti ini? Walaupun begitu bisa hidup dengan tidak menjadi gila? Sungguh, Ensu jadi merasa terganggu dan menjadi tidak berdaya karena pertanyaan yang kerap kali muncul bagi dirinya sendiri. Jangan-jangan dirinya lah yang aneh dan sensitif. Pada suatu akhir pekan, ibu mertuanya datang tanpa memberi kabar lebih dulu untuk membawakan bahan-bahan rebusan gurita yang ia bilang demi meningkatkan stamina Ensu. Ibu mertua Ensu membuka semua laci di tempat cuci piring di dapur, bahkan sampai membuka bungkusan-bungkusan hitam di sudut kulkas dan freezer, memperhatikan setiap botol bumbu sambil berdecak dan menghembuskan napas panjang. Hingga akhirnya ia membuang semua lauk yang Ensu pesan dari restoran ke tong sampah khusus makanan. Ibu mertua Ensu berkata, "Aku bisa bersabar pada hal lainnya ya, tapi aku tidak tahan melihat kalian makan lauk yang dibeli dari luar. Tidak jelas dibuat di mana, pakai bahan apa, dan dengan cara apa. Waktu dia tinggal sendirian, seminggu sekali aku datang untuk membuatkan lauk, membuat 3 atau 4 jenis sup dan membekukannya di freezer. Aku sama sekali tidak memberinya makanan semacam ini." Ensu menjawab, "Dibuat di mana, pakai bahan apa, dan dengan cara apa, semuanya tertulis di sini. Makanan ini cukup terpercaya. Kami berdua sama-sama pulang kerja larut, jadi tidak bisa memasak beberapa kali. Lebih baik aku terus melanjutkan kebiasaan itu. Kalau kau tidak nyaman berpapasan denganku, aku akan datang pada hari biasa setelah kalian pergi kerja untuk menaruh makanan dan kembali dengan diam-diam. Tolong beritahu kata sandi kunci pintu otomatis di pintu masuk." Ensu berusaha menenangkan ibu mertuanya. "Tidak ibu, aku yang akan membuatnya. Aku tidak akan lagi membeli lauk, maafkan aku." Ensu berkata maaf sambil meneteskan air mata. Ensu merasa pada bagian mana ia harus meminta maaf pada ibu mertuanya.
karena memberi makan lauk pesan antar pada anak laki-lakinya yang berharga. Lalu siapa orang itu, orang yang hanya terdiam melihat kondisi ini? Apakah suamiku atau anak laki-laki ibu mertuaku? Banyak sekali pikiran yang berdatangan sekaligus membuat Ensu kehilangan keseimbangan dan terhuyung. Suami menepuk pundak Ensu. Benar, ayo kita minta buatkan pada ibu, kau kan tidak punya waktu untuk memasak. Bagi ibuku ia hanya melanjutkan kebiasaannya sebelum aku menikah. Lagi pula aku sebenarnya tidak terlalu cocok dengan lauk pesan antar. Tidak ada seorang pun yang merasa tidak nyaman dan dirugikan kan? Bukankah begitu? Ensu tidak melihat niat buruk pada raut wajah ceria suaminya, tapi hatinya merasa terkejut. Apakah dia benar laki-laki yang dulu berniat ia nikahi? Laki-laki yang tadinya hangat, berpikir rasional, pintar, dan sopan itu? Akhirnya Ensu meminta ibu mertuanya untuk pulang saja pada hari itu. Ibu mertuanya bilang ia akan memasak rebusan gurita dulu baru pulang. Suami Ensu tidak mempedulikannya yang sama sekali tidak bisa makan dan memakan rebusan gurita itu sendirian. Seandainya ibu mertuanya tidak membuat rebusan gurita, seandainya suaminya tidak memakannya, mungkin Ensu tidak akan berpikir untuk mengakhiri kehidupan pernikahannya. Setelah mendengar semua cerita Ensu, orang tuanya menepuk pundak Ensu. Adik Ensu pun bilang baguslah ia kembali. Ensu tahu ini bukanlah sebuah akhir. Cerita akan kembali dimulai sekarang. Demikianlah kisah tentang diari perceraian. Semoga kita dapat mengambil pelajaran, hikmah, serta inspirasi dari kisah ini. Ternyata menjadi menantu perempuan dan seorang istri itu tidaklah mudah. Guys, kasih komen di bawah ya. Kalian lebih suka aku ceritain kisah apa? Kisah horor kah? Kisah inspiratif? Kisah humor? Atau lainnya? Silahkan di komen ya guys. Dukung aku terus dengan klik like dan subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih.